Yang kami hormati Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi, Bapak Acep Haryudin, MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru dan staf SMA Manurul Huda Cianjur. Yang kami hormati para narasumber webinar, para dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Dr. Anda Evi Kareviati, MPD, Ibu Rasi Yugaviati, MPD, Bapak Hendra Husnusalam, MHum, Ibu Sinantia Rahmiyati, MPD, moderator kita Ibu Sri Supiyah Cahyati, MPD, Ananda peserta didik SMA Manurul Huda Cianjur, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Sebelum kita memulai acara, ada beberapa informasi penting yang perlu saya sampaikan. Pertama, bagi peserta yang bergabung melalui Zoom Meeting, kami mohon mengganti nama dengan format guru. Untuk guru silahkan diganti dengan format guru underscore nama. Kemudian untuk siswa silahkan merename dengan format siswa underscore nama. Kemudian untuk presensi dan sertifikat akan diberikan di akhir acara. Dan mohon untuk tetap menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan memanjatkan doa bersama. Kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang kami muliakan, sekarang kita akan memasuki sesi sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Acep Haryudin, MPD, sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi Cimahi. Kepada Bapak Acep, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ratih atas kesempatannya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Manarul Huda, Bapak Maman Mulyana SSI, para Wakasek, barangkali yang hadir, Bapak Ibu Guru, kemudian para dosen yang akan memberikan materi di hari ini, pengabdian masyarakat, dan juga siswa-siswi SMA Manarul Huda yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita kembali bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan rohani dan jasmani, bisa bersilaturahim meskipun melalui media Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu terutama Bapak Ibu dosen, mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan juga kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ujuma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dan juga para siswa. Pertama kami atas nama Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, terutama IKIP Siliwangi, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah SMA Manarul Huda yang telah bersedia untuk bersama-sama berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan Tridharma, yaitu pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya tidak hanya melalui Zoom, mudah-mudahan Allah takdirkan bisa bersilaturahim ya, baik dari kami ke sana, ke sekolah, maupun dari sekolah bisa nanti bersama-sama ke kampus. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kita hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat, saling sharing, berbagi pengetahuan dengan kita semua, ya, terutama nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen hebat ya. Mudah-mudahan adik-adik siswa dan juga Bapak Ibu guru yang hadir mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan pengetahuan yang nantinya akan digunakan atau bermanfaat di sekolah ataupun di kehidupan Bapak Ibu semua. Begitupun kami atas nama Prodi mengucapkan banyak terima kasih kepada tim ya, tim yang super ini ya. Ada Ibu Rati, ada Ibu Rasi, ada Ibu Sinantia, ada Bu Sri, ada Bu
Evi, dan juga ini yang paling ganteng mungkin ya di antara yang lain tim ini ada Bapak Hendra Husnul Salam ya. Ini Bapak kita semua kalau di kampus ada Bapak Rocker ya, karena beliau juga punya keahlian di bidang musik ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan yang lain untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi yang ada di sekolah SMA Manaur Huda gitu ya. Itu sebagai informasi juga mungkin untuk Bapak Ibu guru yang hadir, Bapak Kepala Sekolah dan juga para siswa. Mudah-mudahan ke depannya kami sangat berharap dan mengundang ya banyak dari Cianjur ini ada alumni juga Kang Dede. Ini Kang Dede salah satu mahasiswa kami juga mahasiswa terbaik ya. IPK tertinggi juga ya Kang Dede di tahun 2023 ya wisudanya. Meskipun dari non reguler tidak kalah kualitas dengan yang reguler. Ini sebagai bukti bahwa kami prodi bahasa Inggris apalagi sekarang Kang Dede prodi bahasa Inggris sudah unggul ya. Mari kita eh, berharap dan mengajak gitu ya adik-adik tingkatnya Pak Dede ini untuk bisa kuliah ya wabil khusus di prodi bahasa Inggris maupun di IKIP Siliwangi pada umumnya ya banyak jurusan di IKIP Siliwangi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa menyambung silaturahim, bisa berbagi berbagai macam ilmu pengetahuan terutama wabil khusus ilmu pendidikan bahasa Inggris seperti itu. Dan mohon maaf mungkin dari kami jika ada hal-hal yang dirasa kurang, baik itu hal yang terutama di dalam konteks pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan jauh lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Rati, Bapak Ibu semua. Selamat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk webinar maupun seminar ya, ataupun workshop. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berbuat ataupun berbuah baik dan juga berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Bapak Acep Haryudin, SPD MPD, atas sambutannya yang sangat inspiratif. Para hadirin yang kami muliakan, marilah kita selanjutnya mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Manurul Huda Cianjur, Jawa Barat, yaitu Bapak Maman Mulyana SSI. Kepada yang terhormat, Bapak Maman Mulyana SSI sebagai Kepala Sekolah SMA Manurul Huda, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah kepada saya diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita dibisahkan dan dimampukan untuk bisa hadir di acara ini dan mudah-mudahan Allah memberikan karunia ilmunya yang nanti akan diberikan oleh para narasumber yang nanti akan dibicarakan. Dan tidak lupa semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Pertama-tama saya aturkan terima kasih kepada Prodi Bahasa Inggris IKIP Siliwangi Bandung
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama berpartisipasi dan juga menerima ilmu dari para narasumber yang nanti akan berbicara di hadapan kita semua, walaupun via Zoom meeting. Dan mudah-mudahan tadi segala ilmu yang nanti akan diberikan oleh para narasumber ini bisa kita manfaatkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita aplikasikan di masa depan di saat kita terutama anak didik yang telah bisa selesai di dalam masa pendidikan ini. Tidak banyak yang saya akan bicarakan, terutama saya haturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai salah satu peserta di satu sekolah di nun jauh di sana dibanding di Bandung, Cianjur, dan kami bisa menjadi partisipasinya. Mudah-mudahan tadi ilmu yang nanti akan diberikan kepada kami, terutama anak-anak kami, bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya, kepada semuanya, terutama tadi kepada Prodi Bahasa Inggris IKIP Siliwangi Bandung. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilham Ibrahim atas sambutannya yang sangat inspiratif. Para hadirin yang kami muliakan, sekarang kita akan memasuki sesi utama, yaitu sesi webinar, yaitu pemaparan materi dari para narasumber hebat. Pemaparan materi dan diskusi akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Sri Supiyah Cahyati, MPD. Beliau adalah seorang pendidik dan dosen pendidikan bahasa Inggris di IKIP Siliwangi. Kepada Ibu Sri, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya, terima kasih. Izinkan saya Sri Supiyah Cahyati untuk memandu sesi paparan dan diskusi kali ini. Hari ini kita akan menyimak paparan dari 3 pemateri hebat dari IKIP Siliwangi yang sudah berpengalaman di bidang masing-masing. Ada Ibu Dr. Anda Evi Kareviati, MPD, Ibu Rasi Yugaviati, MPD, dan Bapak Hendra Husnus Salam, MHum. Baiklah, kita akan memulai sesi pemaparan materi pertama. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Evi Kareviati. Beliau penulis dan banyak buku inspiratif. Topik yang akan disampaikan adalah literasi digital, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di era teknologi. Kepada Ibu Evi Kareviati, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Pak Dede dan Kepala Sekolah yang sudah bersedia menerima kami ya. Untuk kembali lagi, mudah-mudahan tidak bosan ya, karena baru tahun kemarin ya kita ketemu. Alhamdulillah sudah bisa bertemu di ujung tahun ya, di ujung tahun 2024. Izinkan saya share screen sebentar. Sudah tampak, Bu Sri? Belum ya? Belum ada. Bisa diulang ya. Bisa diulang Belum, lagi. Oh, sudah. Sudah. Ya tuh, jadi baik-baik. Saya ini lagi. Ya. Sudah ada ya? Sebentar, on progress. Oke, ya sudah Ibu.
Ya, baik. Ananda semua kelas 11 ya. Hari ini kita bertemu di acara webinar atau pengabdian pada masyarakat dengan tema literasi digital. Mungkin semua sudah paham ya apa itu digital karena mungkin tidak semua sudah terbiasa menggunakan gawai ataupun mungkin lewat laptopnya atau mungkin iPad ataupun tablet apapun lah ya yang dipakai alatnya, tapi intinya adalah bahwa kita sudah sangat kenal dengan istilah digital ini dan sebetulnya kita pun menggunakannya, hanya kadang kita tidak tahu untuk apa sih sebetulnya. Mungkin selama ini kita hanya chattingan saja gitu ya, padahal di sini kita bisa akan eh, gawai ini bisa kita optimalkan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di era teknologi. Oke, lanjut. Ups. Ya, apa itu literasi digital ya? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan media digital dan teknologi informasi dengan bijak. Jadi bukan sekadar kita bisa menggunakannya, tapi juga memang harus bijak ya, karena banyak hal yang eh, tidak layak kita lihat, tidak layak kita baca. Ada saja ya, tanda petik sampah-sampah yang hadir, sehingga kita harus bisa menggunakannya dengan bijak, penuh dengan ilmu ya. Apapun kalau dilakukan dengan ilmu, jadi positif hasilnya ya. Tapi kalau tanpa ilmu, kita akhirnya takutnya jadi tersesat malah. Itu literasi digital. Kemudian sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kemampuan? Lebih detailnya lagi adalah kita mampu untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, bahkan menciptakan informasi atau kita membalas informasi ya. Kita merespon ataupun kita membuat tulisan sebagai jawaban atas informasi yang sampai kepada kita. Jadi kemampuan literasi itu bukan sekadar kita baca, melihat ya, tapi juga kita bisa menciptakan kembali informasi sebagai respon atau kita juga mungkin memiliki informasi baru. Baik, apa sih manfaatnya? Tentu saja dengan yang sehari-hari kita hadapi, Ananda bisa menambah wawasan, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya, karena kita harus tadi ya harus memilah, memilih, menyeleksi. Ini boleh nggak sih kita lihat gitu ya? Walaupun mungkin tidak ada yang lihat ya, tapi ada Allah yang melihat ya sebetulnya. Boleh nggak sih kita akses gitu ya? Itu kan harus kritis nih ya. Nah, kemudian juga kita bisa menambah kosakata, mungkin banyak hal baru, kata-kata baru, istilah baru yang terus gitu ya tanpa henti ya. Kalau kita dulu mungkin punya kamus 1.000 kata, bisa jadi mungkin sekarang sudah nambah 2 kali lipat, bisa terus gitu ya. Kalau dulu mungkin istilah maus hanya dikenal untuk tikus, sekarang kan sudah beda lagi ya maknanya ya. Kemudian juga bisa menambah kemampuan membaca, merangkai kalimat ya. Bahkan akhirnya sampai bisa menulis informasi. Jadi bukan sekedar pasifnya menerima, tapi kita juga bisa menulisnya setelah kita baca. Nah, tentu saja dengan kita kemajuan teknologi selalu saja ada positif negatifnya ya, ada tantangannya juga kalau disebut tantangan ya, bahwa kita melihat informasi yang beredar di sekitar kita, bisa kita lihat baik oleh Bapak Ibu guru maupun Anda semua, bahwa informasi ini seringkali juga tidak jelas sumbernya dari mana gitu ya. Sehingga berpotensi bahwa itu bukan informasi yang betul gitu ya. Itu hoax gitu. Sering ya mungkin bisa ada berita X ternyata bukan kejadiannya bukan sekarang, itu mungkin justru beberapa tahun yang lalu gitu, atau mungkin ternyata hasil editan misalnya. Jadi banyak sekali informasi yang tidak terverifikasi, yang tidak jelas siapa sumbernya, tapi kadang kita dengan mudah merisetnya kepada yang lain gitu ya. Itu tantangan yang pertama. Kemudian juga gangguan kita dalam membaca dan belajar. Mungkin kalau yang suka membaca atau belajar menggunakan teknologi ini, seringkali kita terdistract ya. Misalnya kita lagi fokus mengerjakan tugas, tiba-tiba ada notifikasi WA, tiba-tiba ada notifikasi, oh ada YouTube baru dan sebagainya. Ini juga kan mengganggu kita sebetulnya ya. Memang mungkin harus betul-betul dimatikan notifikasi-notifikasi itu. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah
tidak merata ya. Kita bisa melihat mungkin tidak semua orang di seluruh pelosok gitu bisa mengakses ya, sehingga ada kesenjangan antara yang di pelosok dengan yang di perkotaan. Kita mungkin sudah beritanya tentang apa gitu ya, di daerah tertentu masih emang ada apa gitu ya, itu ya, yang terjadi. Mungkin kita tidak begitu merasakannya, tapi bagi mereka yang di daerah, sebagai contoh kalau kita mengadakan Zoom gitu kuliah juga kadang-kadang mereka susah sinyal gitu, susah masuk. Satu bukti kan bahwa memang belum merata ya. Kemudian juga tantangannya adalah informasinya sangat banyak ya, tidak terbendung, tidak ada remnya gitu, informasi terus tiap hari, bahkan mungkin setiap detik itu kita ganti-ganti, banyak yang muncul di beranda kita ya, sehingga kadang tidak ingin membaca pun terbaca gitu, tidak ingin tahu pun jadi tahu, sehingga mungkin otak kita tuh penuh dengan berbagai hal yang kadang-kadang nggak butuh sebetulnya gitu ya. Itu tantangannya. Nah, tapi bagaimanapun juga pasti ini literasi digital ini juga sudah masuk ke sekolah, karena itu bagaimanapun teknologi tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Contohnya bagaimana komunikasi dengan guru ya, yang mungkin kadang-kadang kita bisa WA guru atau mungkin DM guru, maaf Bu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Selama itu sopan ya kenapa enggak ya, dan di waktu yang tepat ya. Jangan tengah malam misalnya gitu. Termasuk juga komunikasi dengan teman, kan tidak bisa lepas juga ya. Kemudian bagaimana mengirimkan tugas, mungkin ada yang mau via email, ada yang mau di Google Classroom, ada yang di LMS dan sebagainya. Atau juga pembelajaran online gitu ya, baik lewat aplikasi ataupun lewat web. Termasuk mencari bahan ajar ya. Nah, sekarang kayaknya orang lebih gampang ya, tinggal tinggal klik kata kuncinya ya langsung kita menemukan banyak hal. Nah, untuk kesempatan kali ini dengan waktu yang terbatas, mungkin saya akan fokus pada literasi digital dalam membaca dan menulis. Bahkan fokusnya mungkin pada menulis ya. Tapi setidaknya kita bisa menulis pasti dengan membaca terlebih dahulu. Kalaulah dulu mungkin kita mengenal buku-buku cetak di masa literasi konvensional ya, yang tidak mengenal media online seperti ini, dulu baca memang harus di koran ya, di buku-buku gitu, di selebaran-selebaran gitu. Kalau sekarang tuh sudah banyak platform yang bisa kita pakai untuk membaca. Ya tanpa kita punya bukunya, kita bisa mengaksesnya di sana. Ini contoh-contohnya mungkin sangat familiar di Webtoon ya, atau mungkin BookTok atau Bookstagram. Bahkan perpustakaan nasional juga ya bisa diakses di sana, atau di Z Library. Banyak sebetulnya, cuma ini saya kasih contoh saja bagaimana tampilannya kalau kita buka BookTok. Jadi ini ngebahas tentang buku, apa sih, seperti apa dalamnya. Sehingga ini membuat orang berpikir, oh ya kayaknya bagus ya, kenapa nggak beli. Misalnya masih, karena nanti kita akan lihatnya kelebihan buku cetak juga tetap ada. Makanya kenapa toko buku tetap ada, walaupun mungkin sudah banyak yang tutup ya toko buku sekarang. Tapi ini salah satu aplikasi yang bisa membuat, atau platform yang membuat kita bisa lebih cepat melihat isi buku tersebut sebelum kita memilikinya. Kemudian ada juga yang webtoon, mungkin sudah pada kenal semua ya, kayaknya ini mudah apa disukai karena ini komik ya sifatnya. Ini juga kan sebetulnya media membaca gitu, walaupun harus pilih-pilih ya. Kemudian juga ada Z Library, ini kalau kita lihat kita masuk ke sini, kita bisa klik mau baca buku yang mana. Kemudian kita bisa lihat dulu sinopsisnya. Oh, kayaknya menarik ya, obat malas dosis tinggi itu seperti apa ya? Kita yang sering malas mau gimana? Boleh kita bisa baca daring atau kita mengunduh juga ada. Jadi sebetulnya tidak ada alasan tidak punya uang untuk beli buku ya. Yang banyak yang berupa e-book atau bisa diakses secara cuma-cuma. Nah, setelah kita baca, karena tadi diharapkan literasi digital juga kita membuat kita setelah membaca itu mampu merespon, dan bentuk respon itu juga dalam bentuk tulisan sebetulnya. Salah satunya dalam bentuk tulisan. Kita tentu juga jadi bertanya, kenapa sih harus menulis ya? Karena kita lihat bahwa tidak semua gagasan bisa disampaikan lewat lisan ya. Dengan keterbatasan waktu, misalnya seperti hari ini, mungkin juga kita tidak semua tidak bisa cerita panjang lebar gitu ya. Jadi ada yang keterbatasan sehingga kita harus tuliskan, kemudian juga selain itu juga bisa menambah pendapatan ya, kalau kita melihat mungkin para penulis-penulis terkenal
itu sudah jadi mata pencaharian ya, termasuk juga sebuah bentuk terapi. Ini yang paling menarik menurut saya, nomor 4. Jadi tidak ada lagi orang yang tantrum ya kalau misalnya lagi galau. Sekarang banyak sekali fenomena yang tidak enak dilihat ya, yang sangat miris. Ketika banyak masalah tuh larinya bahkan mengakhiri hidup ya. Padahal kita masih bisa cerita kok di tulisan kita tulis di buku harian kita, mungkin ya kalau tidak mau ada yang baca, atau di status tapi yang di khusus mungkin untuk keluarga tertentu gitu ya. Itu sebetulnya bisa menjadi terapi. Jadi masalahnya jangan dipegang sendiri lalu kita melakukan aksi yang nekat gitu. Tapi tuliskan saja, ini sebuah terapi ya. Jadi bisa dimulai. Kenapa juga harus menulis? Ini juga dipesankan oleh menantu Rasulullah SAW, yaitu bahwa semua orang tuh akan mati. Tidak ada yang tidak akan mati ya, berapapun usia kita. Tidak ada jaminan untuk panjang umur, tidak ada juga jaminan bahwa kita masih muda tidak akan mati. Semuanya akan mati, kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Jadi menulis ini menjadi sebuah amal jariah ya, karena bisa jadi kita meninggal mungkin besok lusa, tulisan kita masih ada gitu ya. Kalau yang seperti mungkin tulisan-tulisan kita di Instagram yang tidak dikunci itu kan orang bisa baca terus walaupun kita tidak lagi memproduksinya, kita sudah terbujur kaku gitu ya. Dan Said Kutub juga mengingatkan bahwa satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Banyaknya orang terinspirasi dari tulisan orang lain. Nah, untuk penulis-penulis awal mungkin kita bisa menggunakan platform ini ya. Kita bisa mungkin jarang anak sekarang menggunakan Facebook ya. Ini biasanya yang generasi kelahiran tahun 19 sekian ya. Ini menulis pendek jadi ya, mungkin di Facebook, di X, Instagram, status WhatsApp. Ini bisa dipakai sebetulnya. Dan inilah yang saya lakukan sebagai contoh. Saya biasa menulis di status WA seperti ini. Ketika misalnya kita lagi ada masalah, kok susah banget ya minta maaf, atau kok saya minta maaf kok nggak dijawab ya. Akhirnya saya tulis, mana sih lebih mudah memaafkan atau minta maaf. Ternyata minta maaf kadang maafkan juga kadang masa sih kesalahan kayak gitu dimaafkan banget gitu misalnya. Ini kegalauan ini ditulis di status WA dan di share juga di Facebook dan Instagram. Itu contoh ya, dan ini juga contoh lain, ini contoh-contoh yang bisa dilihat di Instagram dan Facebook. Dan dari tulisan-tulisan seperti ini yang sudah ribuan sebetulnya, itu bisa sampai menjadi buku. Jadi buku itu nggak selalu harus tulisan utuh ya, kita bisa menjadikan kumpulan-kumpulan tulisan pendek atau bahkan kumpulan quotes itu jadi buku gitu ya. Mungkin kalau yang suka puisi juga kan ada kumpulan puisi, itu juga bisa jadi buku gitu ya. Nah, itu kalau kita masih menulis pendek dan kita kumpulkan jadi buku. Nah, bagaimana kalau kita belum mau jadi ke buku, kita masih mau menulisnya di sosial media. Tentu saja ada persyaratan ya, jangan asal tulis, tapi kita juga harus melakukan riset dulu. Jangan sampai karya orang kita ambil, kemudian sesuaikan dengan siapa sih pembaca tulisan kita, jangan menyebarkan berita negatif ya. Kemudian jangan terlalu panjang juga, termasuk juga gunakan video ataupun foto yang menarik. Banyak kok media online yang menerima tulisan kita dan ini biasanya dibayar juga, ada yang dibayar ya. Ada yang mungkin 200.000 per tulisan gitu ya, ini macam-macam. Mungkin kita familiar dengan istilah detikcom, itu kan boleh sebaiknya kita menulis di sana, atau seperti Kompasiana juga. Nah, Ananda semua mungkin sudah familiar juga ya dengan istilah Kompasiana. Ini saya pernah mencoba dulu ya menulis di Kompasiana, dan sebetulnya tinggal kita mendaftar, kemudian mereka seleksi dan bisa dimuat kok di sana. Nah, beranjak ke tulisan yang lebih panjang, kalau kita sudah mulai mungkin 2-4 halaman ya, 2-4 halaman itu bisa jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman lain yang mungkin kita juga nggak kenal. Atau mungkin bisa jadi satu kelas ini, katakanlah kelas 11 ini ada 29 orang misalnya. Kita sepakat untuk yuk masing-masing menulis tentang sosok inspiratif misalnya. Itu semua orang bisa menulis dan nanti akan jadi sebuah buku. Ini yang dilakukan di buku yang ini nih, mereka yang selalu ada. Ini adalah kumpulan tulisan mahasiswa satu kelas, 14 orang. Itu tentang sosok inspiratif mereka, dan saya jadikan buku, saya jadi editornya.
Dan itu jadi kenang-kenangan mereka bahwa kita bisa kok bikin buku bersama-sama gitu ya. Nah, kalau tadi penggunaan WA ataupun mungkin X dan Instagram itu mungkin tulisan-tulisan yang pendek, sebetulnya ada juga kok platform novel digital. Jadi kita bisa menulis tidak harus di media cetak langsung, tapi kita nulis dulu di sini di Wattpad dan sebagainya. Ini sebetulnya bisa jadi jembatan ya. Sebelum dicetak tuh bisa juga ke sini dulu. Ada salah satu novel saya juga awalnya dari KBM Apps dulu. Bukan KBM Apps. Saya tulis dulu per seri gitu ya, per chapter. Setelah banyak kemudian akhirnya kita berikan kepada penerbit gitu ya, dan jadilah novel. Ini sudah cukup lama ya, sudah 3 tahun yang lalu. Kemudian lanjut ke buku berikutnya dan ini yang terakhir. Tahun ini baru 1 ya, belum sempat menghasilkan next, semoga secepatnya ada nih. Ini sebetulnya jadi berawal dari tulisan-tulisan pendek sebetulnya. Jadi kita sudah terbiasa menulis pendek, mulai panjang, akhirnya jadilah novel gitu ya. Tapi kalaupun misalnya ada pertanyaan, kenapa Bu harus buku cetak? Kan masih kan bisa online, bisa e-book gitu ya. Pasti ada kelebihannya ya, makanya kenapa masih ada toko buku karena ya kita punya kebanggaan dan kalau di buku itu kita bisa kasih tanda di mana kita terakhir baca, juga tidak ada radiasi ya, juga lebih keamanan keasliannya lebih terjaga, tidak di plagiaris di plagiat orang atau juga tidak mudah dihack dan menjadi warisan terbaik ya. Jadi kalau saya sudah tidak ada, anak cucu atau mungkin mahasiswa siapa pasti bisa baca karya itu dan mudah dibawa kemanapun. Nah, emang kenapa sih Bu ada apa selain kita tadi ya tujuan menulis ada, ini juga ternyata banyak orang yang menjadikan menulis itu sebagai profesi. Karena penghasilannya bukan main-main ya, dia sampai miliaran gitu ya. Mungkin yang sangat fenomenal di Indonesia itu dulu Andrea Hirata yang bukunya sampai puluhan bahasa, itu terjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Belum lagi difilmkan. Nah ini entah siapa yang menulis ya, menulisnya dengan tulisan jelek karena tulisan yang bagus hanya bonus dari kebiasaan. Jadi jangan bermimpi kalau tulisan kita tiba-tiba bagus ya. Jelek dulu kok nggak apa-apa gitu ya. Dan usia muda bukan untuk berfoya-foya, tapi ya saat berkarya dan menunjukkannya kepada dunia. Teruslah menulis, menulis, dan menulis. Sehingga ketika semakin tua, mungkin kita semakin lemah, tapi menulis juga mudah-mudahan tetap terasah gitu ya. Itu saja mungkin dari saya, semoga menginspirasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi atas pemaparannya yang sangat inspiratif. Ya. Semoga dapat membuka wawasan kita tentang pentingnya literasi digital di era teknologi saat ini. Dan kita dapat mengoptimalkan potensi masing-masing. Kita akan lanjut ke pemaparan materi kedua. Pemateri kedua adalah Ibu Rasi Yuga Fiati MPD yang akan membawakan topik side hustle. Topik ini bikin kepo. Apakah ada kaitannya dengan film Kung Fu Hustle yang pernah disiarkan di televisi? Atau apa? Agar tidak penasaran, mari kita simak bersama. Kepada Ibu Rasi Yuga Fiati, the screen is yours. Thank you anyway. Bapak Ibu dan juga Ananda sekalian, I'm really happy to see all of you. Should I speak in English all the time along or switch into bahasa? Kayaknya pakai bahasa Indonesia aja mungkin ya Bu Sri ya. Iya Ibu. Bu dan Ananda sekalian, I'm really happy to see all of you today in these kinds of occasions. Hari ini saya mau share tentang side hustle. Apakah ada kaitan antara side hustle dengan kung fu hustle? Oh, tentu tidak. Side hustle, what is side hustle? Ada yang tahu nggak ya? What is side hustle? Do you know? Nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak dosa. Side hustle itu artinya penghasilan sampingan. Oke, penghasilan sampingan artinya apa? Ketika misalnya kita punya pekerjaan, misal nih pekerjaan kita adalah sebagai seorang mahasiswa. Nah, nggak usah resign jadi mahasiswa gitu.
Kalau misalnya pekerjaan kita adalah seorang guru, jangan resign jadi guru. Kalau pekerjaan kita adalah seorang murid, jangan dulu hidup lagi capek-capeknya udahan jadi murid mau dagang aja jangan dong. Jadi kita tetap bekerja oke, dengan profesi kita masing-masing tapi kita punya penghasilan. Is it clear? Clear ya. Kenapa kita butuh side hustle? Kenapa kita harus punya penghasilan sampingan? Based on my opinion ya, segalanya butuh uang loh. Ya nggak sih? Contoh nih, Miss mau tanya sama Kang Alpa Syahidan. Kang Alpa, hello there. Kang Alfa, pengen haji nggak ya? Atau mungkin koneksinya mungkin sedang ini ya, sedang nge-freeze. Saya coba untuk panggil yang lain deh. Saya mau panggil Kang Rifki Khairuddin. Assalamualaikum. Beliau lagi ketawa nih. Halo Kang Rifki. Boleh dong unmute dulu. Oke. Coba. Aha. Miss mau nanya nih. Miss mau nanya. Oke, halo Kang Rifki. Nervous kali ya. It's okay, it's okay. Ya sudah, kita lanjut aja deh ya. Ngobrolin tentang side hustle. Nggak bisa kita bilang cukup pakai harapan doang, nggak bisa. Contoh misalnya, aduh pengen haji, pengen aja apa pengen banget? Pasti pengen banget ya. Terus kayak misalnya yang teman-teman ya, anak Ananda ya, para murid, pengen lanjut nggak sih kuliah? Pengen. Lanjut nggak ya untuk studi S1, S2, S3? Pengen. Itu pakai duit nggak ya? Pakai. Terus kalau misalnya nih, ada yang udah siap untuk menggenap ya, karena sekarang masih ganjil misalnya, masih sendirian, masih single. Nanti ketika udah bertemu dengan, wah ini kayaknya calon bapak dari anak-anak aku kelak nih, misal. Itu gimana tuh? Apakah langsung ngadat sama mama sama bapak mau nikah besok? Ayah tuh acisna, entah ayah ti mama we jeung ti bapak. No way. Kita jangan sampai ngerepotin orang tua juga. Artinya apa? Side hustle itu dibutuhkan. Oke, untuk kita berpakaian yang well dressed, untuk kita berpenampilan yang rapi, untuk kita wangi dan sebagainya butuh dana gitu. Bahkan katanya cinta itu juga dirawat tidak hanya dengan kata I love you, bukan dengan kata I see teru, enggak, tapi juga harus pakai transferan uang. Nah, daripada kita nungguin yang lain untuk transfer kita, kenapa enggak kita berusaha untuk menghasilkan? 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perniagaan. Oke, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perniagaan. Lah yang satu pintu lagi apa? Yang satu pintu lagi jadi guru, jadi dosen, dan lain sebagainya lah ya. Gitu. Jadi penting banget punya side hustle. Paling enak kalau side hustle itu kita dari beberapa pintu. Jadi kalau misalnya dari satu lubang nih, rezekinya empet-empetan, oh kita masih punya lubang-lubang yang lain, jadi santuy gitu. Sehingga kalau misalnya mau bersedekah, aduh pengen sedekah apa ya, apa sedekahnya emas aja gitu. Kan asik ya. Dan itu bukan sesuatu yang diimajinasikan, kita bisa realisasikan kalau kita punya penghasilan. Next, why we have to learn about side hustle? Ini kata-kata salah satu sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud. Kenal nggak ya Ibnu Mas'ud? Oh kenal, oh keren. Kapan ketemu? Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi. Nah ini kalimatnya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Biar bisa di screenshot ya. Barangkali mau distatuskan ya di status WA. Lagi webinar bahasa Inggris. Padahal mah bahasa pengantarnya bahasa Indonesia ya. Kenapa sih kita harus belajar side hustle? Kenapa harus belajar tentang penghasilan sampingan? Nah ini katanya. Let you all search for that knowledge before it is lost. Ayo belajar katanya. Sebelum ilmu itu hilang. Knowledge disappears as its transmitters or teachers pass away. Ilmu itu akan menghilang ketika ia diangkat, gitu, ilmunya diangkat, atau guru-gurunya sudah wafat. Jadi sebelum gurunya wafat, ayo kita pelajari. Nah sekarang nih, wah ada Miss Rasi nih lagi ngajarin side hustle. Wah mumpung Miss Rasi masih hidup, ayo kita belajar, gitu loh. Ya
Since intelligence is not innate, karena ilmu itu tidak tiba-tiba ada di dalam otak kita gitu. Knowledge must be acquired, harus digali. Nggak bisa kan kita ngeliat ada bayi, iya, 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 langsung mikir, wah nanti dagang apa ya, apa dagang skincare, apa dagang body care, apa baju gitu. Enggak gitu. Semua itu harus dipelajari. So what we have to do? Jadi gimana dong, Miss? Aku udah pengen banget punya penghasilan kayak masih muda, masih sekolah tapi udah punya uang gitu, udah menghasilkan gitu. Sebuah quotes yang sangat kece saya pernah ketemu ya. Ada sebuah quotes dari graffiti gitu di jalan di Cimahi. Jauhi piria omongan, dekati piduitan. Tapi benar juga loh. Ya, daripada kita bersilat lidah dengan orang, mendingan diam-diam tapi tiba-tiba punya duit banyak. Gitu. What we have to do? Jadi kalau misalnya Ananda mau berniaga ya, yang pertama yang harus dikenal ya, guys. Yang pertama yang harus dipahami adalah kita harus kenal diri sendiri. Kita harus kenal diri sendiri. Wait for a moment. Ada yang bocor? Ada yang mau bertanya kah? Oh, tuh. Ternyata mungkin kepencet kali ya. Oke, kita lanjut lagi deh ya. Pertama kenali diri sendiri. Ya, pertama kenali diri sendiri. Mau nggak mau kita harus mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kalau misalnya kita berpikir, aduh kayaknya aku nggak bakat deh, aku mah nggak mampu, apalah aku mah. Gitu. Apalagi yang sering scroll di social media dan ngeliat orang-orang kok hidupnya asik banget ya, kayak bahagia banget, kayak happily ever after. Kok aku gini-gini aja kayak ngerasa jadi beban keluarga. Cukup sampai di situ kita berpikir bahwa kita beban keluarga. Oh tidak. Kita semua adalah orang-orang yang gemilang ya. Jadi gimana dong? Kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Misal aku punya kelebihan, kelebihannya apa? Kelebihan berat badan. Kekurangannya apa? Kurang tinggi, Miss. Nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu konsepnya. Nah, gimana cara mengenali diri sendiri? First of all, Ananda dan juga para guru sekalian, maksimalkan kelebihan. Maksimalkan kelebihan. Gini loh, segemuk-gemuk ikan pasti punya duri. Oke, segemuk-gemuk ikan pasti punya duri. Sekurus-kurus ikan pasti punya daging. Contoh misalnya Bapak Ibu dan juga Ananda sekalian ngelihat Miss Rasi itu. Ya ampun Miss Rasi, kayaknya nggak ada pori-porinya ya. Pori-porinya nggak ada tuh. Ya ampun kayak pakai skincare apa nih. Jangan-jangan pakai SPF 50 dan sebagainya. Padahal itu kan filter. Nah, segemuk-gemuk ikan, oke, wah kayaknya Miss Rasi jago banget public speaking dan sebagainya. Miss juga punya kekurangan. Me, myself, and I have my own kekurangan punya gitu. Karena Miss juga manusia biasa. Bukan pohon pisang yang punya jantung tapi nggak punya hati ya. I'm the ordinary human. Nah, yes, I know my capability. Miss tahu. Oh, Miss ketika disuruh untuk ngisi materi dan lain sebagainya, wah capetangnya juga cangkurileng. But then actually I have my own likeness gitu. Saya akan tanyakan pada seorang sahabat saya. Di sini ada sahabatnya Miss loh. Assalamualaikum Miss Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Rasi. Miss Rati, kita udah bersahabat berapa lama sih? 19 tahun. 19 tahun ya, Masya Allah. Oke, ini moment of truth ya. Kita jujur-jujuran truth of dare gitu. Truth or dare. Nah, aku mau tanya nih sama Miss Rati. Miss Rati, biasanya aku suka nanyain apa sama Miss Rati? Sometimes about maps and sometimes about location, tentang peta atau lokasi. Yes, I do. Yes, I do. Kebayang nggak, Bapak Ibu Ananda sekalian? Saya selama 19 tahun yang ditanya itu aja. Yang ditanya tentang peta. Google Maps, aduh saya nggak bisa ingat. Itu ketika masih kuliah dulu dan sekarang juga masih kuliah bareng sama Miss Rati. Mohon doanya ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan. Yang ditanyain apa? Ruangan mana? Ruangan mana? Ya Allah. Kalau misalnya ke tempat tertentu pun masih bingung. That is my likeness. Itu kekurangannya Miss gitu. Dan Miss akui itu. Oke, karena sudah dipelajari dan hese ya sudah delegasikan. Jadi ini segemuk-gemuk ikan pasti punya duri, pasti punya kekurangan. Ngelihat orang kok happy banget. Oh, mereka juga punya penderitaannya masing-masing. Nah, sekurus-kurus ikan, kalau misalnya kita ngerasa aduh kita kayaknya banyak banget kekurangannya, tetap kita punya daging loh. Kita punya daging, kita punya kelebihan. Jadi maksimalkan kelebihan. Kalau misalnya, saya suka ya bahasa Inggris ya udah pelajari.
Tapi baru suka Miss, belum lancar. Nggak apa-apa, yang penting suka dulu. Kalau suka itu bisa dijadikan kelebihan. Saya jadi pengen deh jadi dosen bahasa Inggris. Berarti harus kuliah dulu nih. Ya, jadi mahasiswa dulu nih. Ah, di mana ya saya bisa mengembangkan kelebihan saya? Oh, masuk aja jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Saya pengen deh selancar Pak Dede, Masya Allah, tabarakallah, lancar banget bahasa Inggrisnya. Ya udah, belajar, ikuti jejak beliau. Is it clear? Clear ya. Nah, kalau misalnya kita punya kekurangan, diatasinya dengan dua hal. Jadi jangan sampai, Kak bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa belajar. Sekali lagi ya, kalau nggak bisa belajar. Oh, saya emang nggak bisa dagang kalau nggak bisa belajar. Is it clear? Jangan dulu menyerah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, cinta itu ada dua. Berani untuk memperjuangkan atau rela untuk mengikhlaskan. Kece nggak tuh? Kalau misalnya belum apa-apa udah rela untuk mengikhlaskan. Bukan pejuang dong, bukan warrior. Oh, berjuang dulu. Nah, kekurangan itu diatasi dengan dua hal. Pertama, belajar. Belajar itu nggak bisa sekali dua kali nyoba. Contoh, aduh keren banget ya Bu Evi bisa bikin novel. Oh my God, oh my God, oh my God, keren banget. Oh ya ampun, gitu. Terus kamu coba untuk bikin baru juga 2 hari. Kayaknya aku nggak bakat, udah sadaqallahul azim. Deh, itu baru cobain. Karena untuk yang namanya latihan, oke, pembiasaan itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau pengen jadi ahli 1000 jam terbang, artinya 3 tahun. Tapi ini bisa direduksi ya. Kalau misalnya kalian belajar dalam 6 waktu, subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, itu setengah tahun, 6 bulan, 1 semester gitu. 1 semester. Pegang kata-kata Miss. Itu bisa jadi ahli. Nah, kalau misalnya stuck, nggak bisa. Contoh kayak Miss, udah belajar, udah berusaha baca map, tapi udah tuh bisa 19 tahun atau tetap aja gitu-gitu aja. Ya udah delegasikan. Mari kita serahkan kepada ahlinya yang bisa membaca peta, yaitu Miss Rati. Oke, next. Nah, kalau misalnya pengen punya rezeki yang gede, yang lancar, yang barokah gitu, gedein dulu wadahnya. Salah satu di antara cara untuk memperbesar wadah rezeki, punya mental kaya dulu. Pertama, pegang kata-kata Miss. Punya mental kaya dulu. Jangan sampai kita punya mentalnya peminta-minta, pengennya dikasih orang terus. Oh, sampai kapan? Enak sih dikasih, tapi lebih enak kalau ngasih. Layakan dulu wadah rezekinya. Gimana cara memancingnya? Nih, sedekah. Sedekah adalah kunci. Ya, sedekah itu sebenarnya nggak selalu harus financial, ya nggak harus duit, tapi bisa juga pakai makanan. Sedekah dengan konten, bikin second account yang bukan buat untuk stalking mantan. Gimana dong? Mendingan bikin second account itu untuk bikin sesuatu yang punya benefit. Oke, kamu bikin sedekah konten, dan konten itu bagusnya dalam sehari itu 5 kali kamu posting. Belajar copywriting, terus sedekah tenaga, membersihkan halaman rumah. Kalau misalnya ngeliat guru-guru lagi bawa map banyak, jangan, ih kasihannya ibu itu. Bukan kasihan, bantuin. Bantuin. Sedekah tenaga, sedekah dengan ilmu, ngajarin ilmu sama teman. Tapi Miss, aku tuh belum lancar, belum ahli. Sampai kapan mau ahli gitu. Sedekah dengan wajah cerah, wajah ceria, ting 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 ya, oke. Dan sedekah menjadi support system. Next, manfaatkan copywriting di dalam status WhatsApp. WhatsApp itu gratis. WhatsApp itu gratis. Jadi silahkan bikin status, tapi Miss nanti aku diledekin sama teman-teman. Statusnya titik-titik, baik status kita gitu ya. Kalau misalnya punya penghasilan juga kan penghasilannya uangnya buat kita. Nah, Miss akan ajarkan gimana caranya. Slide yang pertama, oke, kan itu status itu kita bisa posting. Jadi posting tentang nggak galau, hidup lagi capek-capeknya, aduh itu udah template banget, enggak. Nah, kita ketika bikin slide yang pertama, problem. Contoh, kalau misalnya Miss lagi jualan deodoran gitu. Aduh, jodoh belum kelihatan hilalnya, apa jangan-jangan karena aku bau ketek ya, you know what I mean? Nah, bikin masalah dulu. Jadi kita riset siapa yang biasanya ngeliat status kita, oke? Bikin problem. Posting foto, video pendek yang berkaitan dengan masalah itu. Yang kedua, juga sebenarnya sama sih, sama. Karena apa? Yang pertama kan engage, yang kedua untuk menekankan. Nah, yang ketiga, slide yang ketiga itu kita muncul jadi solusi. Biasalah ya, kalau di film India juga kan Tuan Takur datang di hari belakangan. Nah, kita muncul jadi solusi. Ditambah materi tentang definisi konten dan sebagainya. Makanya kan ketika ada mobil nih, mendingan milih mobil Fortuner atau mobil Hey Tayo, dia bis kecil ramah. Kalian mau pilih yang mana?
Tentu saja Fortuner kan. Kenapa? Bisa ditumpahkan. Ya nggak, harga mahal nggak apa-apa. Yang penting ada duitnya, ya nggak? Lanjut. Nah, ini nih salah satu cara misalnya slide ketiga ketika kita posting, posting itu ya dikasih caption. Caption ini nih. Nih, caption ini caption caption receh kayak gini, ini yang memancing. Iya, memancing kita. Orang-orang tua ngeliat status kita itu ingin cari hiburan. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang menghibur ya, walaupun kita bukan bukan tukang lawak gitu. Nah, di sini nih aku bikin konten. Kontennya kayak begini, ngobrolin tentang sapi. Sapi, mana sapi? Kambing ini. Kambing, susu kambing murni 100% yang beku dan langsung diperas dari mami kambing. Yang jelas-jelas betina. Ya iyalah, kita kan memeras susu kambing ya dari kambing betina ya nggak sih? Kayak gitu-gitulah maksudnya yang receh-receh. Posting barang dan testi manis ini slide yang keempat ya. Aku bilangnya testi manis ya. Kalau testimoni, aduh udah standar banget. Nah, ini ketika ngiklanin barang, waktunya menjemur emas, dibolak-balik seperti ranginang mangga, masih bisa dipinang 5 hari. Yes, gitu kan. Bayang nggak? Orang asalnya nggak butuh. Ketika ngeliat ini jadi ngiler. Terus udah gitu posting kesibukan packing. Aduh capek banget ya. Aduh packing. Apalagi lagi ngebagi antara sekolah, terus udah gitu organisasi, OSIS, udah gitu dagang. Tapi nggak apa-apa deh buat kalian apa yang nggak kayak gitu-gitu. Bukti posting, bukti transfer, silahkan di blur aja ya angka-angkanya gitu. Terus, nah kita ngobrolin tentang kehidupan sehari-hari. Jadi slide ke-6, slide ke-7, kenapa orang tuh want to know about us? Ya, kadang-kadang orang belanja itu bukan karena barangnya, tapi karena ngelihat siapa kita. Kita bisa dipercaya nggak gitu lah. Jadi posting kehidupan sehari-hari yang aman ya, jangan jangan memaki-maki, jangan nyepet-nyepet orang. Kamu ya yang ngelihat status aku ya, bayar dong hutangnya. Masa lebih galak yang minjem duit daripada yang ngasih pinjem duit ke, aduh, orang yang nggak hutang juga kan jadi stres. Emang aku pernah minjem kayak gitu loh. Terus nggak boleh maki-maki. Ya, no gitu. Posting kehidupan sehari-hari yang aman, yang nyaman. Nah, ini banyak yang suka posting di grup umum. Saran aku sih jangan. Saran mis jangan. Kecuali kalau misalnya posting di grup reseller sendiri. Jadi silahkan heboh sendirinya di status kita gitu ya. Oke? Jangan di grup. Ini saran terbaik dari aku. Terus, nah ini gimana caranya supaya orang lain notice bahwa kita hidup. Nah, ini dia. Balas postingan status orang-orang bikin status tuh. Kita bikin balasan. Misal nih, Bu Sri lagi posting tentang P2M, pengabdian pada masyarakat. Aku bales. Bu Sri semangat ya, gambate nek. Kayak gitu. Terus nanti Bu Sri, oh iya terima kasih ya Bu Rasi. Gitu lah. One day, Bu Sri pasti ngeliat status aku. Itu pasti. Gitu. Nah, kalau misalnya, aduh aku sibuk banget nih gitu ya. Untuk sekedar balas postingan status orang, boleh pakai emot. Emotnya jangan bikin pertengkaran dan perpecahan ya. Boleh bikin dukungan kayak misalnya kita ngelihat Bu Sinan posting tentang literatur. Nah, wah Miss Sinan kayaknya novelnya seru ya misalnya kayak gitu. You know what I mean? Dukungan. Terus alur obrolan sebaiknya berakhir di kita walaupun dengan kayak begitu. Ya, jangan sampai nih aku misalnya ngechat sama Pak Hendra. Pak Hendra, keren banget acaranya. Oh iya, terima kasih Bu. Kita tunggu sejenak, sepertinya ada kendala teknis di Bu Rasi. Sepertinya ada kendala listrik ya. Eh, Baik, terima kasih kepada Ibu Rasi atas informasi yang sangat menarik. Sayang sekali karena kendala teknis sehingga terputus ya. Semoga kita semua dapat termotivasi untuk mencoba hal-hal baru yang produktif sebagai side hustle. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi ketiga. Pemateri ketiga adalah Bapak Hendra Husnusalam M. Hum. Beliau akan membawakan topik yang tidak kalah menarik, yaitu profil Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi.
Materi ini pastinya akan memberikan wawasan menarik, terutama bagi Bapak, Ibu guru, serta Ananda semua terkait program studi pendidikan bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Saya lihat ada beberapa alumni Prodi Bahasa Inggris IKIP Siliwangi bergabung dalam webinar ini. Salam untuk Pak Andri, Pak Dede, Pak Kankan. Terima kasih sudah bergabung. Kepada Bapak Hendra Husnusalam M. Hum, disilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Ibu Sri yang telah memberikan kesempatan. Bapak, Ibu sekalian, dan Ananda semuanya, tadi kita telah menyimak pemaparan dua pemateri sebelumnya, yaitu Bu Evi dan Bu Rasi, di mana salah satu di antara poin pentingnya adalah bahwa kita harus bisa mengenali potensi diri dan kembangkan potensi itu, ya. Nah, sama juga ya, Ananda sekalian juga, Ananda sekalian sekarang sudah masuk kelas 11, sebentar lagi kelas 12, dan lanjut kuliah. Mau kemana lanjut kuliahnya? Nah, lanjut kuliahnya, Ananda sekalian, sebagai pilihan ya, salah satu pilihan yang tepat untuk melanjutkan kuliah adalah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan sekilas profil mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Saya mau share screen. Nah, ini adalah profil pendidikan bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi, ya. Seperti yang disinggung di awal oleh Pak Kaprodi tadi, Pak Acep, alhamdulillah ya, hadirin sekalian, program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi alhamdulillah sudah terakreditasi unggul ya, berdasarkan SK Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan nomor 1573 tahun 2024, di mana visi keilmuan Prodi Bahasa Inggris adalah menjadi program studi unggul dalam mengembangkan English Education and Tourism berbasis entrepreneurship melalui strategi pemecahan masalah dan TIK. Dan juga kekhasan prodinya adalah English Education and Tourism, ya, pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Inggris untuk pariwisata, ya. Kemudian Ananda sekalian, kita tahu bahwa di era globalisasi ini penguasaan bahasa Inggris mutlak diperlukan ya, karena bisa memberikan peluang yang sangat besar. Di antaranya bisa kuliah di luar negeri, kemudian mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Kita juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara, sehingga memungkinkan kita untuk dapat mempelajari budaya baru. Nah, semua peluang-peluang itu ya, insya Allah bisa didapatkan bila Ananda semuanya bergabung di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini, dosen-dosennya sangat profesional dan juga sangat berpengalaman. Ya, seperti Ibu Sri, Bu Sinan, Bu Evi, Bu Ratih, dan Bu Rasi, ya, di antaranya itu. Kemudian, mengapa Ananda kalau melanjutkan kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini bisa menjadi pilihan yang tepat? Karena Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya kurikulum yang kekinian ataupun adaptif dengan kebutuhan zaman, terus dosen-dosennya berpengalaman, serta fasilitas belajar yang lengkap dan modern. Ada juga ya peluang untuk beasiswa ataupun magang di luar negeri. Ada beberapa alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi yang telah berkesempatan untuk mengikuti magang ataupun bahkan bekerja di luar negeri. Selain itu, alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
juga telah mencetak beberapa prestasi gemilang, ya. Dan berikutnya adalah alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi memiliki peluang kerja yang luas, baik di dalam ataupun di luar negeri. Berikutnya adalah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi ada yang namanya RPL, ya, Ananda sekalian, yang disebut rekognisi pembelajaran lampau, ya. Jadi bila Ananda sekalian ingin melanjutkan ke Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kuliahnya, maka itu ada yang namanya RPL. Ada yang disebut dengan perolehan kredit ataupun transfer kredit, ya. Nah, dengan adanya RPL ini, masa studi bisa lebih singkat. Dan sebetulnya bukan hanya untuk Ananda saja, ya, sebetulnya. Bagi Bapak Ibu guru juga yang ingin melanjutkan kuliah, alhamdulillah sekarang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di IKIP Siliwangi telah membuka jalur magisternya atau S2-nya, ya. Itu. Dan dengan adanya RPL ini, masa studi bisa lebih singkat, ya. Selain itu pula, ya, di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ada juga beasiswanya. Ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, beasiswa unggulan, dan JFL, Jabar Future Lead. Dan biasanya ini Jabar Future Leader, mohon maaf. Dan ini biasanya uang beasiswa ini biasanya cair di setiap semesternya, ya, Bapak Ibu sekalian dan Anda semuanya. Nah, tadi telah disinggung di awal bahwa penguasaan bahasa Inggris ini mutlak diperlukan di era globalisasi ini, ya, karena untuk prospek kerjanya juga sangat luas, ya. Pertama, bisa menjadi guru bahasa Inggris di berbagai jenjang mulai dari SD sampai SMK. Kemudian bahkan menjadi dosen di perguruan tinggi. Ada beberapa alumni, ya, di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang sekarang sudah menjadi dosen, ya, di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Berikutnya adalah bisa menjadi instruktur atau pengajar di lembaga khusus bahasa Inggris. Nah, seperti alumni dari Prodi Bahasa Inggris sendiri, Pak Dede, ya, Pak Dede, Pak Andri, Pak Kinkin, begitu, Pak Dede Rahmat. Halo, Assalamualaikum Pak Dede Rahmat. Apa kabarnya Pak Dede Rahmat? Waalaikumsalam Pak Ustaz. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, yang saya tahu Pak Dede itu selain mengajar juga memiliki lembaga khusus, ya Pak Dede, ya. Iya, insya Allah. Nah, itu, ya, alhamdulillah Pak Dede. Bagaimana lembaga khususnya Pak Dede? Semakin mudah-mudahan semakin berkembang Pak Dede, ya, semakin memberikan manfaat untuk masyarakat luas Pak Dede. Alhamdulillah, Ustaz. Kebetulan juga ada alumni dari IKIP Siliwangi Bandung, Mr. Andri. Beliau juga punya kursus. Oh iya, Dan Pak Andri. Assalamualaikum juga Pak Andri. Halo Pak Andri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Salam dari Cianjur. salam juga. Terima kasih Pak Andri. Apakah kalau Ya, Pak Andri rumahnya dekat dengan Pak Dede, Pak Andri? Kalau kebetulan tempat kerjanya dekat dengan rumah saya gitu, sekitar ada 1 kilo lah, 2 kilo. Gitu. Alhamdulillah. Semoga Pak Dede dan Pak Andri dengan lembaga khususnya terus senantiasa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Sama-sama Pak Andri. Nah, selain Pak Dede dan Pak Andri, ada juga Pak Kinkin, ya. Halo Pak Kinkin. Are you here with us, Pak Kinkin? Nah, baik, rupanya masih ada keperluan. Nah, seperti itu, ya, prospek kerja bagi alumni bahasa Inggris, ya. Guru, dosen, instruktur di lembaga kursus, bahkan sampai menjadi diplomat atau pengusaha, ya. Gitu, adik-adik sekalian. Nah, untuk itu, maka, ya, kami mengajak
Ananda sekalian dan juga guru-guru semuanya ya, apabila ingin melanjutkan kuliah baik ke jenjang S1 ataupun jenjang S2, insya Allah Prodi Pendidikan Bahasa Inggris adalah pilihan yang tepat dengan slogannya kampus inovatif, berkualitas, biaya pas ya. Kemudian slogan yang berikutnya adalah ingat guru, ingat IKIP Siliwangi. Just remember IKIP Siliwangi when you think of teachers ya. Nah, berikutnya adalah ini di antara prestasi yang telah dicetak oleh mahasiswa bahasa Inggris ya, prodi bahasa Inggris IKIP Siliwangi, ada yang bersifat akademik dan non-akademik. Untuk akademik biasanya prodi bahasa Inggris mengirimkan mahasiswa untuk berjuang di lomba debat nasional. Tentunya lomba debat yang menggunakan bahasa Inggris ya. Selain lomba debat juga ada storytelling ya, ada prestasi yang cukup bagus dicetak oleh mahasiswa bahasa Inggris di lomba storytelling ya, bercerita dalam bahasa Inggris. Kemudian itu ada biaya pendaftaran. Alhamdulillah seperti dijelaskan tadi, selain S1 sekarang prodi bahasa Inggris sudah ada S2-nya ya. Itu biaya pendaftarannya bisa dilihat untuk S1 dan S2 ya. Berikutnya lagi jaminan fasilitasnya apa ketika bergabung dengan prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, ada beberapa ya fasilitas yang bisa didapatkan. Pertama, publikasi ilmiah yang nanti publikasi ilmiah berskala nasional ya. Bahkan nanti kalau artikelnya lebih bagus lagi bisa berskala internasional ya, dan itu difasilitasi oleh dosen dan lembaga. Kemudian fasilitas berikutnya adalah biaya terjangkau. Insya Allah ya hadirin sekalian, Bapak Ibu, Ananda sekalian, kuliah di IKIP Siliwangi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris S1 S2 biayanya terjangkau. Berikutnya jaminan fasilitasnya adalah pemanfaatan ICT ya. Di IKIP Siliwangi ada laboratorium komputer, kemudian juga bagi Ananda yang suka melakukan ataupun membuat konten ya, ada juga ruangan untuk podcast ya di samping laboratorium komputer ini. Jadi insya Allah jaminan fasilitasnya mulai dari publikasi ilmiah, biaya terjangkau, dan teknologinya juga sudah memadai. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah ini personalia prodi ya. Kita berkenalan sedikit sebentar dengan personalia prodi yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, ketua prodinya adalah Bapak Acep Haryudin, MPD, yang tadi telah memberikan sedikit sambutan. Kemudian sekretarisnya adalah Pak Mukman, MPD, dan stafnya adalah Muhammad Rafli ya, itu sebagai staf prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, berikutnya adalah ini ya sekilas tentang para dosen yang ada di prodi pendidikan bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Secara keseluruhan jumlahnya ada 33 ya dosen yang ada di prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, seperti itu, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, bagi Ananda yang ingin melanjutkan kuliah ke S1, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi yang yang berada di bawah naungan Fakultas Pendidikan Bahasa bisa menjadi pilihan yang tepat. Tidak hanya untuk Ananda saja ya, mungkin mangga bagi para ibu guru juga yang ingin melanjutkan ke jenjang S2-nya, alhamdulillah sekarang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi telah dibuka ya. Dimulai dari tahun ini sudah dibuka itu jenjang magister untuk pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Terima kasih Pak Hendra atas pemaparannya yang sangat informatif. Untuk Bapak Ibu Guru, anak-anak peserta didik yang ingin mendalami bidang bahasa Inggris di IKIP Siliwangi, program studi S1 dan S2 siap menanti Anda semua. Informasi ini dapat disampaikan pada saudara atau teman. Ya. Flyer dan informasi lebih lanjut ada di website kampus IKIP Siliwangi. Ingin tanya-tanya pada para alumni, mangga ada Pak Dede di sekolah ini. Selanjutnya, mari kita masuki sesi diskusi. Ananda, peserta didik SMA Manarul Huda, dapat mengajukan pertanyaan melalui raise hand, ya, dengan menekan react, kemudian raise hand, atau menuliskannya di chat box. Kita buka 3 penanya. Silakan. Nah, itu Bu, sudah ada. Baik. Sudah ada 3 yang resen. Oh, ada beberapa ya. Baik. Pertama kita buka untuk Sini Nur. Silakan. Ananda Sini Nur. Good morning. Let me introduce myself. My name is Chini. I am grade 12 at Manarul Huda Senior High School. Izin bertanya, apa saja keterampilan yang perlu dikuasai oleh Gen Z untuk menjadi kewirausahaan sukses di masa depan? Oke, baik. Ini pertanyaan seperti itu. Terima kasih Ananda Sini Nur Ridwan dari kelas 12 ya? Ya. Ya. Oke, baik. Ini kita beri kesempatan pada Ibu Rasi Yugaviati tentang kewirausahaan. Alright then. Halo Teh Cini. Annyeonghaseyo. Ya, Miss senang banget dengan pertanyaannya gimana ya tentang Gen Z ini ya. Bagaimana cara untuk fostering your job dan sebagainya. But then ada pertanyaan tambahan lagi nggak? Kalau nggak boleh di mute dulu. Aman? Oke, boleh di mute sayang. Oke. Ibu mohon klarifikasi lagi, pertanyaannya adalah bagaimana kewirausahaan yang bisa dilakukan untuk siswa kelas 12 sebagai pelajar. Gimana Teh Cini? Ya, jadi pertanyaannya itu adalah apa saja keterampilan yang perlu dikuasai Gen Z agar menjadi wirausaha yang sukses? Itu Bu Rasi. Keterampilan, I see. Ya. Bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini kayaknya didikannya Pak Dede ini ya. Gimana nih supaya kita punya keterampilan yang baik, apa aja yang bisa dikuasai gitu. First of all, yang harus kita lakukan adalah kita memberikan investasi dari leher ke atas. Sekali lagi nih, investasi terbaik, investasi terbaik itu dari leher ke atas. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa kayaknya asik nih investasinya ke bla bla bla, ke bla 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 bla. I ever try it. Miss pernah coba itu investasi ke sana ke sini. Capek. Investasi terbaik untuk usia-usia sekarang, usia-usia kita lagi sekolah, kita. Karena Miss juga sama lagi sekolah. Ya, pendidikan. Pendidikan is a must gitu ya. Jadi kalau misalnya belajar itu adalah kewajiban, tapi menjadi ahli adalah pilihan. Dan untuk menjadi ahli itu kita punya bayaran lebih. Bayarannya adalah kesepian. Sekali lagi nih, bayaran untuk kita mau jadi seorang ahli adalah kesepian. Itu mah wajar gitu. Sangat-sangat normal. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kita berpikir bahwa kita pengen nih belajar misalnya ya, kita pengen belajar dengan bahasa gitu, ahli bahasa. Kita nggak bisa sambil banyak-banyak nongkrong. Ada momen-momen di mana kalian harus tidur lebih awal dan bangun lebih cepat. Gitu. Sleep earlier, wake up earlier, belajarnya jam 3 malam, jam 4 malam.
Seriusan, emang kayak gitu, orang-orang kayak gitu loh. Terus udah gitu, hindari overthinking. Besi itu rusak karena karatnya sendiri. Jangan sampai kita rusak karena overthinkingnya kita. Makanya aku bilang sleep earlier karena udah jam 10 ke atas itu bukan WIB tapi bukan WIB tapi waktu Indonesia bagian overthinking. Sebenarnya masih sih WIB, waktu Indonesia bagian bernadia gitu loh. Nah, apalagi yang harus dilakukan? Sekarang yang lagi ngehits, oke, yang lagi ngehits itu tentang copywriting. Jadi kalian silakan belajar copywriting ini. Perniagaan itu harus, udah gitu bangun jejaring. Bangun jejaring. Anak kelas 12 bisa nggak Miss bangun jejaring? Bisa banget. Anak kelas 11, 10 bisa banget. Guru-guru bisa Miss? Bisa gitu. Jadi eh ketika kita ikutan acara, misalnya acara OSIS, acara pramuka dan sebagainya, jangan cuma ikut, kenalan, oke? Kenalan, buka pintu-pintu rezeki. Jadilah apa ya, wujud kamu yang baru gitu loh. Oke, kalau misalnya kalian lagi bikin profile yang baru, maksudnya bikin skin yang baru. Kebayang ya, kebayang. Dan itu memang harus ditambahkan dengan ilmu. Artinya gini, kamu harus coba eh, berbagai hal. Yang pertama, kamu harus belajar copywriting. Yang kedua, kamu harus belajar untuk sabar. Diulang-ulang, diulang-ulang. Dan Miss Niti banget, jangan berkaitan sama hal-hal yang ribawi gitu. Oke, jangan berkaitan sama hal-hal yang ribawi. Karena misalnya kalian berkaitan dengan hal yang riba, ngeri banget gitu loh. Aha. Kalau misalnya belum punya modal, Miss, masih bisa jualan nggak? Bisa. Jadi apa? Jadi reseller atau jadi marketer. Contoh teman-teman ada yang jualan cilok, ya sama aku dijualin lah, gitu. Aku postingnya di status, kalau kalau ada untung aku minta 5%. Boleh loh. Jangan jangan remehkan 5% itu, jangan remehkan 10% itu. I want to ask to you, Teh Cini ya. Teh Cini pengen dapat rezekinya rezeki harimau apa rezeki rayap? Coba. Enakan mana sih, rezeki harimau apa rezeki rayap? Ternyata lebih enak rezeki rayap. Kalau rezeki harimau emang gede, gede, dok gitu. Tapi kamu bisa nunggu sampai 3 bulan lagi untuk dapat kancil gitu. Tapi kalau rayap, rayap itu makan all the time, long. Terus aja makan dia mah. Gitu. Kecil tapi terus-terusan. Jadi mendingan rezeki mana? Rezeki harimau apa rezeki rayap? Kalau misalnya segi perniagaan, rezeki rayap terus aja. Sesuatu yang konstan, dia akan menghasilkan. Gitu. Oke, back to you, Ibu moderator. Oke, baik, terima kasih. Saya lihat semoga Ananda cukup jelas ya dengan jawaban Ibu Rasi. Saya lihat pula di sini ada Neng Restina. Ananda, Neng Restina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning. Let me introduce myself. My name is Neng Restina. I am grade 11, Manarul Huda Senior High School. Izin bertanya, Miss, apa tantangan utama yang akan dihadapi oleh Gen Z dalam memulai kewirausahaan? Terima Baik, kasih. terima kasih Ananda. Masih terkait kewirausahaan, tapi kita punya 3 pemateri ya. Kaitannya dengan tantangan yang akan dihadapi oleh Gen Z pada saat berwirausaha. Kita persilakan Ibu Evi Kareviati untuk berkenan menanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri. Mungkin memang menarik ya kewirausahaan ini, apalagi di usia yang sangat muda ya. Kalau kita lihat, kita lebih sering mengenal dulu dari karakteristik para Gen Z ini ya. Gen Z ini kan biasanya disebut sebagai generasi yang memang sangat melek teknologi ya. Dan tapi juga memiliki mental yang kurang tangguh ya. Karena memang teknologi ini seolah menyuguhkan berbagai kemudahan.
segalanya tinggal browsing, segalanya tinggal diambil gitu ya. Berbeda dengan zaman dulu yang mungkin yang sangat fighting gitu ya, berjuang luar biasa karena tidak ada fasilitas-fasilitas yang mudah itu gitu. Nah, jadi tantangan yang besar adalah bagaimana mereka harus berjuang, eh, bagaimana mereka menghadapi teknologi ini yang memang juga tidak pernah berhenti ya, terus gitu. Jadi selalu merasa kurang lagi gitu. Sehingga kita akhirnya mungkin jadi kelabakan gitu ya. Tapi kita kadang tidak siap bersaing gitu. Jadi pesannya kalaupun misalnya kita itu sebagai tantangan karena tantangan tetap akan selalu ada pada siapapun, tapi lebih ke bagaimana para Gen Z ini memiliki mental yang tangguh. Nah, itu berarti saya berpesan untuk tetap belajar sebanyak-banyaknya, terutama belajar agama sebetulnya ya. Memiliki iman yang kuat sehingga kita akhirnya tidak tergerus pada ya mungkin namanya persaingan semakin ketat sehingga akhirnya kita menghalalkan segala cara. Nah, kalau kita tidak punya basic itu kita akan repot gitu. Kita seolah hanya ingin mengejar rupiahnya saja, berapa untungnya gitu. Tapi tidak peduli apakah ini boleh nggak sih kita pakai gitu. Kalau tadi dikatakan durasi jangan yang ribawi. Itu kan kadang kita kalau tidak tahu ilmunya kita nggak tahu ini riba atau bukan gitu ya. Jadi tetap modal segalanya adalah iman sehingga tantangan apapun, iman dan ilmu ya, tantangan apapun insya Allah bisa dihadapi. Mungkin itu ya sederhananya. Semoga menjawab. Alhamdulillah, terima kasih. Ananda Neng Restina, semoga menjawabnya. Agama jangan lupa, iman ya. Di era disrupsi sekarang ini memang keimanan sangat penting sekali. Berikutnya ada ini ya, Ananda Nisa Aulia. Aduh, sampai cangkel ya, resen. Mangga, silakan. Dipersilakan Ananda Nisa Aulia. Boleh di-unmute? Silakan. Ya, masih mute. Bisa dinyalakan? Ya, silakan. Oh, atau kalau terkendala boleh di chat Nah, aja di kolom chat ya, ya, Nisa ya, silakan. pertanyaannya. Ya, ini Nisa sebetulnya sudah dinyalakan speakernya, ya, audionya sudah. Atau malu ya, silakan tulis di chat. Audionya sudah menyala, ya, silakan. Boleh memakai apa HP temannya, silahkan. Mungkin itu menggunakan speaker ya. Ini audio sudah tidak terkunci. Silakan bisa dituliskan di chat box. Itu masih ada lagi yang raise hand, Bu. Mungkin yang lain dulu. Ya, itu ada Salsabila lagi menunggu. Bila. Ananda Salsabila, dipersilahkan. Ananda Salsabila, silakan. Ada Salsabila. Ya, silakan. Salam. Speakernya mungkin mikrofonnya ya. Mikrofonnya. Mikrofonnya. Suara ya belum masuk. Mungkin tak perlu pakai headset, bicara saja langsung. Ya, dilepas colokannya. Ya. Excuse me, Miss. Betul, bagus.
Yes. My name is Salsabila. I'm 18 years old. I'm grade 12 at Manarul Huda Senior High School. Sorry, Miss, saya menggunakan bilingual. I wanna ask about side hustle to Miss Evi. Apa perbedaan side hustle dengan side job? Sober, yang saya tahu orang-orang kalau bilang pekerjaan sampingan adalah side job. Nah, oke. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini langsung ya pada Ibu Rasi yang memiliki side hustle. Dipersilakan Ibu Rasi, apa bedanya dengan side job? Alright, it's a good question, Teh Salsabila. You are very brave to deliver the questions to me. Ya, apa bedanya side hustle sama side job? Basically ada sebuah kalimat seperti ini, Teh. Tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Sekali lagi nih, tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Gaji biasanya keluarnya dari mana? Dari job ya. Oke, gaji biasanya keluarnya dari job. Tapi rezeki itu tidak harus punya job. Is it clear? Aha. Jadi Miss sebetulnya istilahnya kalau side job gimana? Kalau side job misalnya Teteh kerja di menjadi kasir misalnya di salah satu mini market. Nah, itu job. Side job. Kebayang ya? Jadi per bulan dapat penghasilan berapa? Per pekan misalnya dibayar setiap pekan dikasih bayar berapa? Itu side job. But side hustle itu penghasilan sampingan, which is kamu nggak usah kerja jadi kasir, kamu nggak usah kerja jadi orang yang misalnya harus jadi buruh dan sebagainya. No, you don't have to. You don't have to be a worker gitu di tempat-tempat tertentu. Kamu jadi bos untuk diri kamu sendiri. Is it clear? Dan Miss pengen ngajak Ananda semua gitu ya, Bapak Ibu juga gitu. Ayo kita jadi bos untuk diri kita sendiri. Misal kita sekarang kerjanya jadi murid, oke? Misal Teh Salsa nih, hari ini kerjanya jadi murid kan? Murid dibayar nggak? Dapat gaji nggak? Nggak kan? nggak dapat gaji loh. Untuk jadi murid nggak dapat gaji. Tapi Teteh bisa punya side hustle, penghasilan sampingan. Penghasilan sampingan contoh, Teteh jadi reseller. Reseller itu banyak, misalnya kamu mau jualan skincare, bisa. Nggak usah memproduksi skincare dulu kan, nggak usah punya toko dulu kan, ya kan? Kamu bisa bikin itu, posting itu di status. Atau Teh Salsa bisa kayak open PO, pre-order. Contoh Teh Salsa bisa bikin gorengan. Itu Teh Salsa bisa PO-in. Aku nanti mau bikin bala-bala sama Cibai misalnya ya. Aku buka PO ya, dibuka sampai nanti maghrib, biar pagi-pagi udah datang hangat. Kebayang nggak? Apakah itu adalah job yang benar-benar dikasih gaji? Enggak, tapi dirimu jadi majikan untuk diri kamu sendiri. Sehingga ketika lagi capek, ya udah nggak usah jualan, nggak bisa gitu. Kebayang? Ada yang nggak usah pakai modal, ya udah jadi marketer, jadi reseller dan sebagainya. Untungnya kecil tapi aman gitu dari unsur-unsur ribawi. Dan kayak misalnya dilakukan sama mahasiswa-mahasiswinya Miss ya. Mahasiswa-mahasiswi Miss, beliau itu ketika ngeliatin status aku, apa yang mereka tanyakan? Miss, bisa nggak ikutan jualan? Kalimatnya bukan bisa nggak ikutan beli, bukan. Tapi kalimatnya bisa nggak ikutan jualan? Boleh, aku bilang. Pengen jualan apa? Pengen jualan minigram Miss, emas mini itu yang kecil-kecil yang 0,001, 0,002 gram yang kayak gitu. Boleh gitu. Terus aku bagi hasil kan sama mereka. Ingat, aku pakai sistemnya rezeki rayap. Jadi ya udah dikit-dikitan uang gitu. Tapi mayang, kebayang nggak? Aku misalnya ngambil untung dikit, tapi ada beberapa cabang, beberapa reseller itu untungnya naik ke aku gitu. Dan mereka dapat untung, aku dapat untung, kita semua dapat untung. Kita happy bareng gitu. Enggak, sama mereka itu dikumpulin uangnya, kumpulin. Udah banyak,
Apa yang dilakukan? Misal aku mau beli emas yang antam, tau nggak yang gede? Jadi kita nggak bisa loh ngeremehin uang-uang yang kecil itu kalau dikumpul-kumpulin, padahal dia nggak minta duit sama orang tua. Dia jadi reseller. Tapi udah dapat, dia bisa beli. Termasuk kayak misalnya ada mahasiswa aku yang dia suka banget skincare, tapi nggak dapat budget dari orang tuanya untuk beli skincare. Apa yang dilakukan? Mis aku ikutan jadi reseller ya, boleh gitu. Dan ketika udah dapat untung kan ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Itu kayak misalnya 10% teh dia jualan 10 produk, dia posting laku. Dapat untung dia bisa beli tanpa dia harus keluarin duit, kebayang nggak? Dia dapat dari keuntungan dia sendiri. Nah, itu namanya side hustle. Dan kita bisa punya beberapa lobang-lobang perniagaan gitu. Nggak cuma skincare, bisa body care, bisa parfum dan sebagainya. That's all from me. Mudah-mudahan mencerahkan ya Teh Salsabila ya. Semangat. Oke, terima kasih Bu Rasi. Masya Allah ini semakin banyak yang bertanya, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Ini sudah ada yang bertanya yang tadi terkendala audio ya, dari Bisa. Nisa ya, dari Nisa terkait dengan kelas 11 ingin membuat ingin kuliah di S1 kemudian apakah bisa lebih singkat jadi 2 tahun untuk RPL. Mangga Pak Hendra. Iya, Bu. Jadi Ya, silakan. terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana RPL bisa membuat masa studi lebih singkat. Karena terkait waktu juga, saya dua hal saja ya yang menjelaskan. Pertama, pemangkasan jumlah SKS ya, SKS-nya dikurangi gitu. Nah, eh, di S1 Pendidikan Bahasa Inggris ini seluruh jumlah SKS-nya itu ada 144. Kalau tidak salah ya, Bu Sri mohon maaf, mohon koreksi kalau saya salah. Selama 8 semester, 4 tahun itu program S1 Pendidikan Bahasa Inggris, seluruh SKS-nya jumlahnya adalah 144. Nah, dengan adanya RPL, ya, misalkan yang tadi mahasiswa sebelumnya sudah pernah kuliah di kampus mana gitu. Nah, dengan adanya RPL, maka jumlah SKS-nya bisa dikurangi gitu. Yang seharusnya normalnya 144 SKS, bisa dikurangi menjadi 100 SKS. Maka dengan awalnya harusnya 8 semester atau 4 tahun, dia bisa menjadi 5 semester saja gitu atau 2,5 tahun. Nah, begitu ya. Nah, sehingga dari pemangkasan jumlah SKS ini itu waktu dan biaya bisa sangat efisien ya. Coba bayangkan saja 8 semester itu dikali berapa untuk biaya ya. Nah, dengan adanya RPL yang bisa dipangkas menjadi 5 semester, biaya menjadi dikurangi juga ya. Pemangkasan SKS berdampak pada pemangkasan biaya juga. Berdampak pada pemangkasan waktu juga ya. Daripada menyelesaikan 8 semester, mahasiswa S1 dapat menyelesaikan program studinya hanya dengan 5 atau 6 semester. Jadi itu ya, pengurangan SKS berdampak pada pengurangan waktu dan pengurangan biaya juga ya, seperti itu. Dan satu lagi, ini kemarin sudah ada sedikit obrolan ya bahwa ini khususnya mengenai masuk ke jenjang S2. Nah, bagi mereka yang punya sertifikat pengajar ya, bagi mereka yang sertifikat profesional lah. Seseorang dengan sertifikat profesional, misalkan seperti Pak Dede ya, Pak Dede, Pak Andri, yang sudah memiliki yang sudah memiliki lembaga kursus dan memiliki sertifikat profesional, sebetulnya ini tanpa langsung masuk S1 juga bisa langsung melanjutkan ke S2. Sudah ada wacana seperti itu ya, bahkan untuk RPL itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi intinya hemat biaya, hemat waktu, dan juga hemat SKS. Ya, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Semoga menjawab pertanyaan Ananda. Terima kasih Ananda semua. Sangat kami apresiasi partisipasi aktif dari Ananda semua. Baiklah, dengan demikian selesai sudah sesi pemaparan dari ketiga pemateri kita hari ini kepada Ibu Dr. Anda Evi Kareviati MPD, Ibu Rasi Yugaviati MPD, dan Bapak Hendra Husnusalam M.Hum atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu serta Ananda semua. Setelah ini kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri atas panduan sesi pemaparan materi dan tanya jawab yang sangat komunikatif dan inspiratif. Para hadirin sekalian, kita telah hampir sampai di penghujung acara. Sebelum acara ditutup, mari kita mendengarkan dan menyimak kesimpulan sekaligus penguatan dari Ibu Sinantia Rahmiati MMPD. Kepada yang terhormat, Ibu Sinantia, kami persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Rati. Nah, jadi tadi sudah ada berbagai penyampaiannya dari Ibu Evi, kemudian Ibu Rasi, dan juga Pak Hendra. Nah, ini bisa kita simpulkan dari berbagai penyampaian tersebut bahwa literasi itu ada tradisional dan digital dengan berbagai tantangannya. Silakan manfaatkan berbagai aplikasi yang ada dalam dunia maya maupun dunia nyata untuk berkembang. Nah, terutama untuk terkait kemampuan menulis dan berliterasi. Nah, side hustle tadi, ada side hustle, ada side job ya. Sebagai tambahan, kita bisa mengenali diri, memaksimalkan potensi, kencangkan effort, belajar apa yang dibutuhkan, dan jangan lupa manfaatkan juga jalur langit dengan tidak lupa bersedekah. Kemudian, Prodi S1 Bahasa Inggris IKIP Siliwangi sudah meraih akreditasi unggul, sehingga bisa menjadi salah satu pilihan apabila ingin melanjutkan pendidikan, terutama dengan kemampuan kita bisa berbahasa Inggris sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian terakhir, Indonesia 2045, berarti Indonesia diharapkan menjadi negara yang maju, sejahtera, berdaulat, dan berkeadilan sosial. Nah, jadi untuk bisa berjibaku, terutama untuk persiapan para jensi ini, di dalam masyarakat sebaiknya kita punya 4S, ya. Ada S tadi, kita harus belajar, kemudian S source, kita punya banyak sumber untuk belajar, apakah digital maupun non-digital, kemudian S skill, sehingga kita punya keahlian, dan juga S self, yaitu diri sendiri, sehingga kita sebagai punya daya juang untuk terus belajar dan berkarya. Nah, terakhir jangan lupa S ya, sing, biar kita bisa menghibur diri. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Rati. Baik, terima kasih Ibu Sinantia atas penguatan dan kesimpulannya. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi penguatan tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara webinar Indonesians Gen Z Fostering Literacy and Entrepreneurship for Indonesia 2045 atau membangun literasi dan kewirausahaan untuk Indonesia 2045. Kami ingatkan kembali, presensi dan sertifikat akan dibagikan di akhir acara. Kemudian siswa yang mendapatkan door prize adalah Ananda Sini Nuriduan, Ananda Neng Restina, Ananda Nisa Aulia, dan juga Ananda Salsabila dapat menghubungi Bapak Dede untuk mengambil hadiah door prize. Hadirin sekalian, mohon partisipasi untuk sesi dokumentasi dengan menyalakan kamera. Silahkan menyalakan kamera. Akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, tunggu sebentar ya, Oke. silakan. Oke. Hadirin Sebentar. sekalian, silahkan menyalakan kamera Ya. untuk Ada kita 2 mengambil slide, ya, dokumentasi. silakan. Ya, Oke. sebentar. Ya, slide pertama. Oke, 3, 2, 1. Ya, selanjutnya slide yang kedua, ya, Oke. silakan. 3, 2, 1. Ya, ya sudah berarti. Terima kasih Ibu Sinantia. Hadirin, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih semuanya. semuanya. Ya. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you, Miss. Thank you. Sehat Bye-bye. selalu. Thank you. Sehat selalu. Right. Atur nuhun Pak Thank Dede. you. Turun Pak Dede. Bernuhun Pak Iya, Dede. Mr. Hendra. Ya. Sehat selalu, Mister. Misalnya Pak Dede, sadayana Pak Andri, Pak Kinkin, sadayana we. Ananda boleh meninggalkan Zoom meeting. Will I be better off play a lovely melody or nothing at all? Seeking my pride when there else nothing to hide. Let me just waking up together with you. Thinking of fantasy when there's no more privacy. Faking a smile, there is no reason to cry. It's breaking my mind to see the truth is a lie. I'm just waking up together with you. There is no logic in life, but darling, all is understandable. Tell me the price that I'll try to compromise. Power and politics, it's time to collapse. It's breaking my heart to hear the truth is a lie. Let me just